warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sahabat Satu Pena di Riau. Kembali kita bertemu di acara Bincang Lepas Satu Pena Riau yang dapat Anda saksikan di channel Riau Tribun dan Satu Pena. Nah, hari ini adalah untuk kali ketiga kita menggelar Bincang Lepas di Satu Pena ini, dan hari ini kita sengaja mendatangkan seorang aktivis. Kok kayak mau demo aktivis ya, penggiat ya, kalau di dunia sastra atau dunia kesenian ini lebih sering disebut penggiat cerpen 3 paragraf atau pentigraf. Nah, inilah Bung Abbas Abdurrahman. Assalamualaikum, selamat siang Bang Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Saud. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan Satu Pena. Walaupun masih sekeluarga besar juga. Tapi ini di Satu Pena memang Bung Abbas ini juga termasuk pengurus Satu Pena. Namun masing-masing di Satu Pena ini ada komunitas-komunitas kecil yang aktif di berbagai kegiatan terkait dengan literasi. Nah, Bung Abbas ini punya komunitas, punya kelompok, punya semacam para pecinta dan penggiat yang namanya cerpen 3 paragraf atau pentigraf. Ada juga yang komunitas kita yang pengurus Satu Pena itu memang dia suka menulis novel, ada kelompoknya juga. Ada cerpen, ada juga, ada kolumnis, jadi banyak. Jadi ini semua tergabung dalam Satu Pena, dan hari ini kita ingin mengupas tentang pentigraf. Apa sih sebenarnya pentigraf itu? Mungkin bagi sebagian orang masih tergolong asing ya, nggak familiar lah barangkali kalau kita bicara cerpen, novel, kemudian syair gitu ya, atau prosa. Itu udah khasanah yang cukup lama lah dikenal. Di SD dulu juga dipelajari, tapi SD saya belum kenal pentigraf, SMP juga saya belum kenal pentigraf. Baru beberapa tahun terakhir saya mulai mengenal pentigraf. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan ini Abbas, pentigraf itu sebenarnya cabang barukah atau sebenarnya sudah cukup lama tapi kita belum gaungnya, mungkin barangkali belum disebar luaskan begitu Pak. Tapi mungkin Bang Abbas yang lebih tahu. Ya, maksud pentigraf ya. Saya juga baru kenal. Saya kenal pentigraf itu sekitar 1,5 tahun lah, baru. Asing juga memang. Cerpen 3 paragraf. Ya. Nah, biasanya kita tahu cerpen itu kan paragraf, gitu ya. Belasan puluhan paragraf. 1.000, 1.500, 2.000 bahkan sampai 4.000 kata gitu kan. Iya. Nah, kata. Nah, ini ada makhluk unik namanya pentigraf. Saya kenal itu dari unggahan kawan di Facebook gitu kan. Penasaran buka, oh iya pendek begitu ya. Memang betul-betul 3 paragraf. Tapi ada ceritanya. 3 paragraf tapi ada ceritanya gitu. Tidak asal 3 paragraf. Memang betul-betul seperti cerita. Nah, kemudian saya coba cari-cari informasinya, memang cukup terbatas sih. Cukup terbatas informasinya. Kalau kita searching gitu kan, kalau kita cari di website itu memang tidak terlalu banyak, tapi ada. Nah, kemudian saya coba nulis di Facebook, ya, coba nulis di Facebook. 2 orang juga kaget ini apa? Bang tahu dulu kaget juga kan? Ya. Begitu baca ini apa gitu, kenapa pendek sekali? Saya waktu itu belum tahu pedomannya, pokoknya asal 3 paragraf aja. Nah, ternyata setelah beberapa waktu dapat informasi, oh ternyata tidak asal 3 paragraf. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Oke. Ada pakem. Terutama terkait jumlah kata tadi kan. Ternyata dia dibatasi maksimal 210 kata.
itu saklek tuh. Ya 210 kata maksimal. maksimal. Oke, maksimal ya. Maksimal 210 kata. Jadi kalau sudah di atas itu nanti biasanya editor nanti itu akan mencoba mengurangi menjadi 210 kata atau di bawahnya kan. Bahkan ada yang membuat lebih pendek, 100 kata, 150 kata sudah jadi. Kalau kata penggagasnya, penemunya, penciptanya itu ada namanya Pak Tengsu Cahyono, dia seorang dosen di Jawa. Makin pendek malah sebenarnya makin asik kan. Jadi salah satu ciri pentigraf itu memang tidak bertele-tele, tidak berpanjang-panjang gitu ya. Ada alur, ada tokoh, ada cerita, tapi tidak berpanjang-panjang. Makanya jadinya cerita pendek yang memang sangat pendek tapi tetap asik untuk dibaca. Tapi kalau kita bicara cerpen misalnya gitu ya, atau mungkin di novel gitu kan, tentu ada unsur-unsur yang melekat di sana kan, unsur-unsur yang mungkin pengarangnya bebas untuk lebih mengeksplorasi. Nah ini dengan pendek seperti itu, bagaimana kita tadi mau biasanya kan dalam cerita tuh ada alur, ada tokoh, Ya. kemudian deskripsi tentang tokohnya dan sebagainya. Itu kan satu hal yang kadang-kadang juga membuat orang bisa memahami cerita itu gitu. Nah ini bisa diceritakan, ini sebenarnya pakemnya tadi itu kayak apa selain soal jumlah kata? Ya, ada beberapa ya. Pertama yang jumlah kata maksimal. Kemudian dia memang harus 3 paragraf. Satu kalimat pun itu sudah bisa dianggap 1 paragraf gitu kan. Satu kalimat sudah Bisa dianggap 1 paragraf. paragraf. Jadi dia 3 paragraf. Hanya saja begini, dalam petigraf itu tidak boleh ada 2 kalimat langsung di tiap paragrafnya. Oke. Jadi dia lebih bersifat narasi sebenarnya. Kalau cerpen kan kita lihat itu kadang dialognya kan Banyak sekali ya. boleh dia. Bahkan TikToknya dalam dialog. Iya, dalam dialog. Nah ini bagaimana penulis petigraf itu menerjemahkan dialog itu dalam narasi. Kalaupun ada dialog misalnya itu hanya diberi ruang 1 saja per paragraf. Nah ini kadang-kadang memang agak susah. Ya, apalagi buat kebiasaan suka main di Iya. di dialog ya. Makanya beberapa teman yang gabung kan, jadi kan saya dan ada teman ada Morris dan Denny waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita telurkan grup di Facebook. Nah jadi wadah kita nulis gitu kan. Begitu sudah banyak yang ngikut coba belajar nulis, kita bikin grup di Facebook, Riau Pentigraf Authors namanya. Nah akhirnya memang banyak yang masuk dan saling belajar, saling ngasih informasi. Nah kita juga awalnya saya dan beberapa teman itu juga menulis awalnya bermain dialog juga dalam paragraf-paragrafnya itu kan, karena memang di situ pula Asiknya kita itu kan. ini ya, seolah-olah kita memang Nah, berbicara di situ. ternyata tidak diberi ruang sebebas itu oleh penggagasnya, oleh Pak Tengsu itu. Nah, makanya beberapa teman yang tergabung di grup itu yang terbiasa menulis panjang, novel, roman atau nulis cerpen itu dia agak bingung juga menemukan titik pola untuk mengubah dialog itu ke dalam bentuk narasi seperti itu. Dan ada penulis novel juga, saya pernah ikut semacam webinar begitu. Ketika saya tanda tanya pentigraf, dia mengaku saya kenal tapi saya tidak bisa saya menulis cerpen 3 paragraf itu, saya nggak bisa karena dia biasa membuat cerita itu betul-betul detail, tokohnya itu betul-betul detail, jadi harus panjang gitu kan. Sementara ini kan tidak, pentigraf lebih seperti satu fragmen aja gitu kan. Oke. Satu fragmen aja dia, waktunya juga misalnya kalau di cerpen kan kita boleh loncat-loncat waktu gitu kan. Ya. Hari ini, kemarin, besok gitu kan. Kalau dalam pentigraf kan agak susah karena ada 3 paragraf. jadi lebih ke satu fragmen saja, walaupun ada sih yang mencoba membuat seperti mengulik masa lalu gitu.
tapi itu mungkin hanya sekilas, Ya. kemudian balik lagi Balik gitu lagi. ya. Jadi ini memang memerlukan kepiawaian. Tapi kalau di macam stand up comedy itu kan ada punchline, ada Iya. ada istilah-istilah gitu ya. Ini ada nggak di istilah-istilah apalah pakemnya di Iya. itu, di Dalam Pentigraf? satu lagi jadi Pentigraf itu memang unsur kejutan. Jadi ada twist ya. Twist ya. Twist. Nah, jadi ada unsur kejutan. Unsur kejutan yang ya seperti stand up comedy itu membalikkan logika pembaca ya, membalikkan logika. Ketika kita baca paragraf pertama, paragraf kedua itu satu ceritanya masih nyambung, kemudian di paragraf ketiga kita akan dikejutkan Oleh ending yang nggak oleh disangka-sangka. ending yang tidak disangka-sangka. Nah, disitulah ciri khas Pentigraf yang digagas oleh Pak Tengsu itu. Jadi ada twistnya, ada unsur kejutannya itu. Walaupun 3 paragraf jadinya tidak cerita yang datar saja gitu ya. Romans misalnya bikin romans, tapi dia di ujung-ujungnya itu kadang kok bisa begini ya. Iya, iya. Ketika seperti itu. Jadi orang coba diajak masuk di di sebuah cerita. Di paragraf pertama dia masih mengikuti sebuah alur, di alur kedua dia seolah-olah semakin masuk kepada satu ceritanya, tapi ternyata di paragraf ketiga dia dihadapkan pada Kenyataan yang berbeda. kenyataan yang berbeda, realita yang berbeda gitu ya, atau sesuatu yang nggak dia sangka. Ya. Itu justru menjadi sebuah nilai yang tinggi, gitu, boleh dibilang seperti itu. Oke, baik. Menarik nih tentang Pentigraf. Tapi ngomong-ngomong kita nih ngobrolnya di kedai kopi, tapi kok nggak ada kopinya. Pak Bintang, kopinya mana? Ini Abang Abbas ini perlu sambil ngopi juga nih ngobrolnya ini, biar asik. Ya. Sedikit gula ya. Sedikit gula karena udah manis. Oke, di grup Facebook Riau Pentigraf Auto itu banyak nggak anggotanya sekarang? Bertambah terus? Alhamdulillah, ini kan umurnya baru. Grup itu Oktober 2021. Jadi Oktober 2020 ya. Jadi masih muda. Dan awalnya banyak masuk gara-gara penasaran juga sih. Iya. Penasaran. Kemudian jadi pembaca gitu kan, jadi pembaca, dan mereka menemukan keasikan. 1-2 orang, beberapa orang akhirnya mencoba menulis gitu kan, dapat tantangan-tantangan tersendiri gitu ya. Ada yang, nah itu dia 3. Ini ngopi dulu, sambil ngopi sambil ngobrol. Terima kasih. Kopinya Mabes Kopi. Oke. Yang bikin kaget itu sebenarnya ketika kawan-kawan menulis di grup itu, genre-nya macam-macam, alirannya beda-beda gitu. Ada yang nulisnya romance, ada yang nulisnya komedi, ada yang nulisnya horor, ada yang pokoknya banyak. Oke. Jadi sebenarnya bisa juga genrenya ada gitu. Iya. Nggak mesti harus di satu model saja gitu ya. Misalnya saya itu awal-awal lebih banyak ke horor gitu kan. Jadi sampai ada yang bilang, oh ini spesialis horor gitu. Apalagi kalau sudah malam Jumat di atas jam 9 malam itu ada yang malah komentar, udah bacanya besok pagi aja gitu. Iya. Malam-malam gini ya, sampai ketakutan begitu. Padahal cuma cerpen 3 paragraf itu kan. Tapi ada juga yang nulis komedi banyak. Dan asiknya itu bisa, karena tadi ada unsur kejutan, ada unsur twistnya itu kan, kita bisa mengelola alurnya itu di paragraf pertama, kedua itu seperti romance gitu kan. Tiba-tiba di paragraf ketiga dia jadi komedi, atau dia jadi horor gitu kan. Iya. Kalau kita bangun, kalau saya gitu ya, kalau saya bangun horor dari awal kan orang udah tahu itu ceritanya horor. Tapi kalau kita bangun dari awal tuh romance dulu, tiba-tiba twistnya tuh horor gitu kan, di situ dapat, waduh, nyesal. Jadi itu gak mesti memang dibangun satu alur sama, justru jadi menarik itu kalau kita bisa memadukan genre itu, seolah-olah memang misalnya kita ingin nulis horor nih ya, tapi di awal mungkin kita tidak tonjolkan nuansa horornya. Iya.
tahu tiba-tiba tentang udah mati aja cerita atau mayat hidup gitu ya. Makanya kalau saya ada beberapa teman itu, kita triknya jangan apa namanya, jangan sampaikan twistnya itu di judul gitu. Oke. Ya, jadi kalau judulnya itu sudah mengungkapkan twistnya, jadinya kan dia tidak ada kejutannya. tidak ada kejutan lagi gitu. Jadi bikin judul yang biasa saja, yang 1 kata, 2 kata, atau memang panjang judulnya tapi tidak menyerempet ke twistnya. Jadi orang masih menganggap ceritanya itu yang seperti di judul gitu, padahal twistnya nanti berbeda gitu. Di Riau Vertical Author tuh kita ada beberapa teman itu kemarin kan sempat mengumpulkan, ada satu proyek tapi ini belum lanjut yang kedua, masih yang pertama gitu ya. Ada buku ini Karya dari teman-teman gabung di grup Facebook ya, Riau. masih 6 orang kita kemarin kan. Nah, kita nanti kalau mungkin Bang Saud mau baca, ada karya teman itu yang apa ya, awalnya itu cuma cerita tentang ibu, orang tua yang ngobrol, kemudian ada anak yang bermain gitu, tapi ternyata twistnya bikin kita ini merinding begitu. Ya. Nah, seperti ini. Bocah kecil penyayang binatang. Itu. Ya. Ini coba saya baca. Ini biar merasakan gimana pentigraf ya. Ini mungkin nanti bisa lihat bagaimana alur. Ini direkomendasikan Bang Abbas nih, tentang satu karya pentigraf yang cukup menarik. Saya minum. Wah, minum. Bocah kecil itu dengan tekun memberi makan ayam kate berbulu hitam mengilat di halaman belakang rumah. Sebuah taman rumput kecil dipagari beton setinggi 3 meter dengan deretan lidah buaya yang berbaris rapi sepanjang tembok sebelah timur menghadap ke pintu masuk dan jendela kaca besar di bagian belakang rumah. Sesekali bocah itu membelai punggung ayam, dan ayam lucu itu semakin lahap memungut butiran foer yang tersebar di sekitar kaki sang bocah. Keahliannya merawat hewan peliharaan mengundang decak kagum orang yang menyaksikan. Di kursi taman, tak jauh dari sang anak, ibunya sedang terlibat pembicaraan serius dengan seseorang. "Ini adalah ayam kelima bulan ini, Dok," ujar sang ibu sambil memperlihatkan layar handphone kepada lawan bicaranya. Dia adalah psikiater anak yang paling terkenal di kota itu. Terlihat sang dokter menulis beberapa catatan pada kertas putih di genggamannya sedari tadi. Ibu bocah sesekali menatap nanar sambil terus melaporkan perkembangan si buah hati. Sesekali dia mempersilahkan ibu dokter untuk mencicipi nastar yang disajikan demi mencairkan suasana yang tegang sedari awal. Dokter mulai merogoh isi toples, tapi mendadak terhenti ketika tepat bocah kecil tadi menghampiri mereka dengan tangan berlumuran darah. Sesaat kemudian, dengan bangga dia menyodorkan 2 bedah bulat ke muka ibunya sambil berujar, "Mama, kali ini kakak berhasil copotin mata ayamnya, nggak pakai pisau, Ma." Wah, jadi di 2 kalimat terakhir ini menjadi sesuatu yang klimaks ya, bahwa dia membangun kisah di awal seolah-olah si anak ini penyayang binatang, penyayang hewan ya, karena dia memberi makan, dia merawat. Jadi padahal sebenarnya dia adalah seorang anak yang mengidap satu kelainan jiwa. Ya, ada gangguan jiwa yang mengarah pada schizophrenia gitu ya. Ya. Yang seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana cerita ini awalnya dibangun seolah-olah jadi kisah anak penyayang binatang.
kemudian dimulai di paragraf kedua kita juga belum dapat menebak ini. Kita gambaran persoalan, ada psikiater, ada ibu, ada cerita, tapi kita dapat gambaran tentang anaknya ini persoalannya kita kan nggak tahu nih. Nggak tahu. Baru di dua paragraf Di paragraf terakhir terakhir ada 2 kalimat paragraf terakhir itu baru dia mengejutkan kita dengan kenyataan bahwa si anak adalah seorang. kita kan di paragraf kedua itu cuma dapat gambaran bahwa memang ada persoalan karena suasana tegang perbincangan mereka itu kan. Nah, jadi ada persoalan di anak, tapi kita nggak tahu persoalannya apa. Dan ternyata anaknya ada gangguan itu tadi kan, ada gangguan jiwa ya, kalau mental atau gangguan apa saya anak itu. Jadi itu satu contoh kan. Nah, jadi cerita itu dibangun dari awal seperti mengalihkan kita ke isu yang berbeda gitu. Ya. Ke isu yang berbeda, ternyata ujungnya sesuatu yang lain gitu kan. Ya. Kita diajak lurus belok kanan, tahunya ceritanya ke Kiri. kiri. Jadi ini sering kalau saya suka nonton, justru saya suka cerita seperti ini ya, sesuatu yang endingnya nggak diduga tuh. Agak berbeda kalau kita nonton sinetron Indonesia itu kan misalnya itu orang selalu bilang sinetron Indonesia atau film Indonesia endingnya mudah ditebak gitu ya. Jarang sekali ada cerita di sinetron barangkali memang yang endingnya susah ditebak. Saya suka nonton yang film yang justru dark ya, yang gelap gitu ya, sisi-sisi gelap yang kadang-kadang ternyata kita nggak tahu. Ternyata penjahatnya justru orang yang nggak kita sangka, misalnya gitu ya. Kalau film-film detektif pembunuhan itu justru penjahatnya orang yang nggak kita sangka. Atau endingnya itu sesuatu yang mengejutkan ya. Ada satu film saya suka, yang saya sempat shock juga justru. Baru sekali itu saya nonton tuh filmnya, judulnya apa ya? Fog gitu. Kabut. Ya, ada film judulnya, saya nonton di bioskop. Itu ceritanya tentang satu daerah tiba-tiba diserang kabut putih. Ternyata di situ di dalam kabut itu ada monsternya yang membunuh, ya kan? Mereka sembunyi di sebuah toserba waktu itu. Nah, kemudian pada akhirnya hampir semuanya mati. Yang selamat tinggal seorang ayah dan anak. Lalu mereka sempat lari, tapi dia terkepung kabut ya. Lalu dia mendengar suara yang agak aneh karena dia tidak ingin lihat anaknya mati dicekik monster, lalu ditembak sendiri anak. Gak berapa lama kabutnya hilang, ternyata yang muncul adalah bukan monster, tapi tentara yang menyelamatkan. Nah, itu saya shock ya, artinya bahwa kok endingnya jadi kayak gitu. Si bapak ini udah putus asa, artinya saking putus asa saya sampai bunuh anak yang nggak ingin. Tapi ternyata begitu kabut asapnya nggak lama, kabut asapnya hilang, yang muncul adalah tentara yang berhasil membunuh monster. Nah itu saya pikir ending yang agak mengejutkan. Dan Pentigraph itu kekuatannya di situ. Ending yang tidak pernah dibayangkan. Jadi kalau membaca Pentigraph jangan di bagian akhir saja, tidak dapat juga cerita. Itu hanya mencari twistnya saja kalau di situ. Nah, ini buku pertama di grup Riau Pentigraph author. Tapi saya dengar mulai banyak yang mulai berani nulis kumpulan Pentigraph ya. Iya, banyak komunitas di luar kita gitu kan. Kalau ini kan khusus di Riau kemarin, karena kita juga nggak tahu kan seperti penulis Pentigraph di Riau itu siapa saja kan nggak pernah tahu. Sebelumnya kami juga tak tahu gitu kan. Begitu kita buka grup itu baru ada dapat informasi tambahan. Oh ternyata ada beberapa yang sudah gabung karena Pak Tengsu ini yang penggagas ini, dia juga punya grup di Facebook itu namanya Kampung Pentigraph Indonesia. Jadi ternyata di KPI itu sudah banyak buku kumpulan Pentigraph ya. Dan saya kemarin sempat ikut satu proyeknya itu, ternyata dari Riau tuh ada cukup banyak nama, di luar Pekanbaru juga banyak, cukup banyak nama dari Pekanbaru yang sudah lebih dahulu malah menulis Pentigraph, sudah lebih dahulu. Cuman mungkin karena tidak booming di sini, boomingnya di luar Riau, di Jawa sana kan boomingnya, jadi kita tidak pernah dapat informasi apa tentang Pentigraph. Ini juga saya dapatnya itu kan dari grup, ada penulis yang menggugah saya menulis Pentigraph itu, dia seorang guru
dia ada tantangan menulis 365 hari itu 1 tahun itu, dan setiap hari harus menulis. Jadi salah satu bentuk tulisannya itu selain tulisan yang lain itu adalah pentigraf. Nah itu dia berkali-kali mengunggah pentigraf di laman Facebooknya, di situlah saya baca. Oh ada pentigraf Dan menarik ternyata. Dan guru-guru lain juga di komunitas guru, rata-rata di komunitas guru mereka banyak penulis itu banyak yang guru, banyak yang guru. Sebenarnya karena dikejar ini juga, karena guru-guru mulai rajin menerbitkan buku ya. Ada nggak kira-kira? Karena ini kan boleh dibilang apa ya, karya yang sangat singkat gitu ya. Dianggap mungkin Mentigraf itu karya main-main gitu. Ada nggak ya dapat cemoohan atau negatif statement seperti itu? Kalau ke kami, alhamdulillah tidak. Tapi kalau cerita dari ini, dari luar itu ada. Sampai sekarang juga kan sebagian katanya juga ada yang belum menganggap dia belum masuk ke apa namanya sastra gitu. Sastra belum masuk. Jadi belum ada di rumpun sastra itu. Karena dia terlalu singkat gitu kan. Ya. Nah, tapi apa ya? Kalau dianggap ini main-main ya coba aja tulis gitu. Ya, bisa nggak? Gitu. Bisa nggak? Mudah nggak kayak gitu? Iya. Kadang-kadang kan begitu aja nantang. Iya. Oke, coba. Kalau memang bisa dan sangat mudah ya bolehlah komentar begitu gitu kan, apa-apa. Lagian juga apa ya? Tetap saja dia sebagai karya. Tetap saja dia karya. Bahkan ada yang lebih pendek. Jadi Prof. Teng Su itu dia menggagas sastra 3, itu ada cerpen 3 paragraf, cerita 3 kalimat, dan puisi 3 baris. Jadi ada syarat 3. Nah, jadi selain cerpen 3 paragraf ada lagi tatika, nama cerita 3 kalimat. Bayangkan 3 kalimat tapi jadi satu cerita. Lebih pendek kan? Dan peminatnya banyak. Karena ternyata memang susah membuat ada tokoh, ada alur, ada ending, ada twistnya di situ dalam 3 kalimat. Tidak semua orang tentunya bisa ya. Nah, itu ya. Jadi meras otak juga kan? Iya. Justru kadang-kadang kesulitannya itu ya, membuat sesuatu yang pendek tapi kuat gitu. Kalau panjang tapi kemudian apa sih mungkin ya. Contoh paling sederhana begini, ketika dapat tugas men-summary itu biasanya cukup sulit gitu. Iya, bikin rangkuman itu susah gitu ya. Jadi, karena kita harus berpikir bagaimana dengan sependek itu orang bisa memahami maksud dan tujuan dari sebuah tulisan misalnya gitu kan. Itu kan nggak mudah juga gitu. Sama dengan ketika kita bicara pentigraf misalnya, bagaimana membuat sebuah kisah yang kuat, yang menohok, yang mampu memberikan kesan mendalam tapi hanya dalam 3 paragraf. Itu tentu harus memeras pemikiran juga itu. Ya. Nah, kalau yang berminat ini ada ini nggak? Ada perkumpulan ini, ada pertemuan rutin atau gimana, atau hanya di grup Facebook aja nih belajarnya? Iya, sampai hari ini kita masih di grup Facebook aja. Oke. Ya, jadi belum bertransformasi jadi komunitas gitu ya. Karena kalau komunitas kan perlu ada pengelola, perlu ada waktu memang khusus. Kalau tidak ada pertemuan kan kita kenapa ada komunitas gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau sudah bentuk komunitas nanti kita mesti ada pertemuan rutin, mesti ada yang mengelola. Kalau di grup kan sementara ini baru admin saja kan, admin moderator kan. Dan banyak grup menulis lain di Facebook itu juga tidak berubah jadi komunitas, tapi mereka aktif gitu kan, tetap saja grup menulis gitu. Ya. Tapi tidak berubah jadi komunitas apa-apa. Ya, grup sering bikin event segala macam, yang bergerak hanya admin gitu kan. Ya, bisa di mana saja. Karena kalau komunitas nanti kan kita harus ada tempat gitu. Nah, ada sekretariatnya lah, ada tempatnya, ada begini. Sementara ini belum. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau di sini di Mabes boleh juga lah. Di Mabes Polri nanti kapan-kapan kita buat pertemuan lah dengan para penggiat ini sambil baca gitu. Nanti diatur dong, bisa tuh sambil baca karya
masing-masing gitu kan. Mereka kalau saya lihat kan di grup Facebooknya sudah banyak tuh karya-karyanya. Nah, mungkin menjadi agak lebih apa gitu ya, kalau ada berani mau tampil membacanya gitu. Mungkin nanti bisa jadi sarana ini juga bertukar ide dan gagasan sambil diskusi. Barangkali bisa, insya Allah bisa. Hanya mungkin gimana ya, penulis Pentigraf kalau disuruh bacakan karyanya sendiri mungkin nggak dapet. Nggak semua juga ini ya. Ya, beda dengan penyair kan, dia menulis puisi tapi dia membacakannya juga garang gitu kan. Nah, kalau penulis Pentigraf sepertinya dia nulis aja, kalau membacakan biar orang lain gitu. Iya. Menarik, itu bisa juga dibuat lomba ya, karena nggak terlalu panjang ya, jadi bisa dibuat lomba baca Pentigraf. Wah, itu banyak. Ya bukunya saja satu halaman satu ini ya. Satu judul. Ya, jadi di buku ini satu halaman satu judul. judulnya Langkah Pertama, ini yang pertama sekali, ini tahun 2021 ya. 2021 dicetak. Ini ada 6 yang ikut berpartisipasi di sini, ada Bung Abbas, ada Mawaddah, Denny Chandra, Denny Rendra, Morris dan Sugianto sama Zulkarnain. Oh, iya. Di luar ada. Oh ya, Sugianto, Zulkarnain. Nah, ada rencana kedua itu kapan? Sudah mulai dimatangkan rencana untuk penerbitan kedua? Sebenarnya sudah sempat kita sounding di grup waktu itu kan. Hanya karya yang masuk memang waktu itu belum cukup. Nah, belum cukup dan terhenti karena beberapa kesibukan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lanjutkan proyek yang kedua, proyek buku yang kedua dari Riau Pentigraf. Nah, kalau buku ini sambutan dari publik gimana? Alhamdulillah, kita juga minta kata pengantar kan langsung dari Pak Tengsu kemarin. Kita kirim naskah kita ke beliau. Minta dia jadi semacam inilah. Iya, beri kata pengantar atau apa, dan memang tidak panjang sih. Dia nulis sungguh tak terduga Pentigraf bisa tumbuh dan berkembang di Riau, yang bisa menginspirasi banyak pentigrafis untuk berkarya. Cerpen 3 paragraf ini digunakan oleh 6 pentigrafis untuk mengekspresikan pikiran-pikiran kritis mereka terhadap fenomena dan peristiwa yang dijumpai. Alhasil lahirlah Pentigraf yang padat, mendalam dan kaya makna. Kekuatan bahasa yang mereka miliki membuat Pentigraf pantas dibaca. Walau hanya 3 paragraf, pesan-pesannya terasa jauh lebih luas daripada kependekan teksnya. Alhamdulillah, saya sempat membaca sebelum diterbitkan. Saya dan Anda akan menimba pengetahuan luar biasa melalui Pentigraf yang terkumpul dalam antologi ini. Itu sambutan kata-kata Pak Tengsu sendiri melihat ini karya-karya teman-teman sudah memenuhi ekspektasi lah, bahwa di situ kita bisa mendapatkan pesan-pesan moral atau barangkali nilai-nilai yang ingin disampaikan itu ada. Jadi bukan sekedar nulis yang ya memang ada orang bisa nulis gitu ya, tapi nggak ada kesan mendalam yang didapat. Kalau pesan dari Pak Tengsu sebenarnya selain apa namanya ada kejutan-kejutan begitu, sebagai sebuah karya tulis mungkin sastra gitu ya, Pentigraf setidaknya tetap ada sesuatu yang bisa diambil oleh pembaca. Jadi tidak sekedar cerita kosong gitu. Wah, ini cerita horor, ya udah cerita horor gitu kan. Tapi apa yang bisa ditarik, ada enggak pelajaran yang bisa diambil dari cerita horor itu? Nah, itu tantangan kita untuk menulis. Jadi bukan hanya soal mendeskripsikan hantunya begini ya, kuntilanak rambutnya panjang, seram gitu, bukan itu ya. Bukan. Tapi kalaupun dia horor, tapi ada sesuatu yang barangkali bisa dipetik dari situ. Misalnya nggak perlu takut dengan makhluk gaib, kan ada pesan seperti itu ya, misalnya. Atau segaib-gaibnya satu makhluk tetap lebih mulia manusia, misalnya begitu. Ya ada 1-2 kata mungkin yang bisa diselipkan di dalam tulisan ini. Artinya secara etik ini juga tulisan-tulisan di Pentigraf ini, para pegiat Pentigraf ini itu mempunyai misi ya, misi yang luhur lah ya. Sebagaimana mungkin juga kalau di dunia sastra
orang selalu barangkali nilainya walaupun ceritanya bagus, tapi kalau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat setempat, kearifan lokal misalnya, atau menghina suku, ras, agama, itu juga bukan sebuah karya tulis yang bagus, karya tulis yang justru menimbulkan konflik dan perpecahan. Jadi tetap secara umum nilai-nilai yang menjadi semangat atau spirit dalam dunia sastra, novel kan namanya, cerpen kan namanya, dan lain-lain itu tetap juga menjadi spiritnya di Pentigram. Hanya saja mungkin dari sisi panjang tulisannya saja yang selainnya tetap mengacu pada nilai-nilai yang sama. Ya. Baik, Bang Abbas, kira-kira harapannya ke depan nih seperti apa untuk Pentigram ini di Riau? Secara khusus kalau Pentigram ya lahir penulis-penulis lah gitu ya. Kalau kami kan sementara bikin tagline-nya berani menulis itu hebat. Kalau tagline di grup itu berani menulis itu hebat karena banyak yang di awal-awal juga di awal grup itu apa namanya dibuat di Facebook itu banyak yang punya ide, banyak yang menghubungi, yang japri, yang apa gitu bercerita, tapi tidak berani menuangkannya dalam bentuk tulisan. Takut tulisannya jadi jelek. Beberapa saya minta kirim, udah kirim saja ke saya, nanti kita lihat. Oh ternyata karya tulisannya bagus, tulisannya bagus. Hanya masalah takut dianggap jelek. Ya, takut dianggap jelek. Sampai sekarang ada teman yang memang dari awal itu juga sudah menulis, tapi sekarang malah takut lagi untuk mengunggah tulisan di grup. Katanya jelek, tulisan saya nggak bagus. Ya, kalau nggak pernah diunggah kan orang nggak tahu juga tulisannya bagus atau tidak. Dan barangkali ya wajar jika ada naik turun ya suatu karya gitu kan, dan itu tentu satu hal yang manusiawi saja. Ya. Dan barangkali juga ini bisa menjadi tadi ya, karena ini tagline-nya berani menulis itu hebat atau baik gitu. Ini jadi pintu masuk orang untuk kemudian mengakrabi dunia menulis. Jadi kalau awalnya nulis novel panjang itu nggak bisa, apalagi nulis cerpen juga panjang masih. Nah itu ada salah satu member itu yang juga pengurus Teguh Pena, itu malah dia sengaja membuat apa namanya fragmen-fragmen di calon novelnya itu dengan pentigram. Jadi dia bikin pentigram yang bersambung seri. Nah, kalau disatukan nanti dia bakal jadi novel gitu. Nah, itu memungkinkan? Memungkinkan untuk membuat, karena saya dan beberapa teman sudah coba, ternyata bisa bikin ceritanya itu bersambung gitu. Tetap dengan gaya pentigram, tetap ada twistnya, tapi dia cerita yang bersambung. Saya ada nulis misalnya si Jundai, saya memang genre-nya awal-awal itu memang ke arah horor gitu ya. Ada sejumlah itu saya bikin sampai 5 apa 6 film. Kemudian tentang itu hantu apa namanya, yang kepalanya terbang, kuyang gitu. Itu ada beberapa, ada 3 atau 4 tulisan gitu. Ada juga teman yang nulis galeri, judulnya galeri handphone, tapi ceritanya sebenarnya cerita pembunuhan, tapi judulnya itu galeri. Ceritanya tentang foto-foto yang ada di HP, walaupun ternyata ceritanya pembunuhan. Itu ada 2 atau 3, jadi memungkinkan dibikin dia karya berikutnya yang mungkin bisa menjadi sebuah serial sendiri. Pentigram series gitu. bisa. Ya. Artinya tokohnya mungkin sama, tapi dia mengalami peristiwa yang berbeda-beda di segmen hidup yang berbeda-beda, di situasi yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian ada juga terkait harapan tadi itu kan ada yang guru dan dia bikin apa namanya? Dia mengajarkan kebetulan guru bahasa Indonesia kan, jadi dia mengajarkan ke anak-anaknya itu untuk menulis yang diambilnya pentigram gitu. Jadi mereka tidak nulis cerpen, tapi dia bikin pelatihan pentigram di sekolah. Setidaknya itu tadi
ini Petigraph bisa menjadi pintu awal anak-anak muda, anak-anak yang hobi menulis masuk ke dunia sastra yang nantinya jauh lebih luas ya. Tapi banyak orang yang mungkin takut untuk mencoba karena terlanjur persepsinya berat nulis novel, berat nulis cerpen karena panjang gitu. Jadi ini barangkali perlu kedepannya menjadi di sekolah-sekolah perlu dipelajari nih ya, perlu diedukasi siswa-siswa untuk mengenal Petigraph sehingga paling tidak jadi pintu masuk awal masuk ke dunia sastra penulisan yang lebih fiksi atau fiksi ya, terutama fiksi bisa lebih ini lagi menjadi cerpenis atau jadi penulis novel gitu. Ya, menarik tentang Petigraph. Jadi ini adalah salah satu karya ya, walaupun mungkin masih perdebatan ini sudah masuk karya sastra atau belum, tapi yang jelas bagi teman-teman di Petigraph itu nggak jadi soal. Yang penting ini adalah sebuah ruang berkreativitas, ruang berkreatif, menghasilkan sesuatu yang bisa dibaca, bisa bermanfaat karena ada nilai-nilai yang bisa dipetik dari tulisan yang hanya 210 kata-kata ya maksimal. Lebih baik lebih pendek malah. Ya, sukses selalu lah untuk Bung Abbas, mudah-mudahan bisa tetap terus terima kasih semangat menggalang teman-teman baik yang sudah mulai kecanduan menulis Petigraph maupun yang Petigraph keduanya. boleh. Yang pertama sudah Baru pertama ya, pertama dan terakhir ini saya pernah berkontribusi tapi cuma pertama dan terakhir. Tapi mudah-mudahan nanti ini kita akan sama-sama mengembangkan dunia penulisan baik lewat di grupnya Riau Petigraph Author maupun lewat Satu Pena Riau. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan bincang-bincang kita. Untuk yang ingin gabung di grup, ingin tahu lebih banyak tentang Petigraph, ingin belajar, itu bisa gabung di grup Facebooknya Riau Petigraph Author. Karena nanti biasanya upload karya, nanti di situ bisa teman-teman seperti Bung Abbas dan yang senior itu bisa memberikan masukan. Oh ini twistnya kurang ini. Oh ini masih terlalu panjang. Oh ini satu paragraf itu nggak boleh lebih dari 2 petikan kalimat langsung ya, sehingga kesannya jadi malah nggak satu paragraf kan. Biasanya kan umumnya orang kalau menandai satu paragraf itu ada satu kalimat langsung dan kalimat langsung minimal ada. Tapi kalau kalimat tidak langsung mungkin bisa agak lebih panjang karena dia menarasikan ya. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan Petigraph. Mudah-mudahan nanti bisa belajar lebih banyak dan nanti akan lebih banyak lagi bukunya. Terakhir kemarin kita juga dapat informasi ada beberapa teman-teman di Satu Pena yang juga akan menerbitkan Petigraph sendiri ya karyanya. Ya nanti kita juga akan bahas, kita akan undang orangnya. Ya terima kasih Bang Abbas, terima kasih sudah hadir di bincang-bincang lepas Satu Pena Riau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya Saud Batubara pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mobil dulu dihabisi.